Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Aplikasi Teman Belanjamu sebagai solusi untuk mengatur keuangan bagi seluruh pengguna smartphone. Jadi bidang kegiatan untuk PKM kami yaitu PKM Kewirausahaan yang diusulkan oleh saya sendiri, Trimilia Rana, NIM 2018-455, selanjutnya ada Yulia Erlinda, NIM 457, Evita Widiana, NIM 461, dan Anida Utami Putri, NIM 480. Berikut adalah lembar pengesahannya. Selanjutnya, di sini ada ringkasan. Pada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju sehingga menuntut semua orang dari semua kalangan untuk mengikutinya, termasuk juga dalam hal teknologi finansial atau financial technology. Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dimanfaatkan untuk membantu mempermudah masyarakat dalam mengakses produk atau layanan keuangan. Inovasi teknologi yang muncul di bidang layanan jasa keuangan adalah fintech. Semakin mudahnya teknologi juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam hal transaksi non-tunai atau bisa juga membeli produk bukan karena dibutuhkan, namun karena produk yang akan dibeli ditawarkan dengan harga yang miring sehingga hal itu yang menarik konsumen untuk membelinya. Selain itu, orang bisa dikatakan konsumtif karena membeli produk yang sedang lagi tren. Sehingga dengan keadaan atau peluang pasar di atas, maka ada kesempatan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan agar sebagai konsumen akan bertindak seefisien mungkin dalam mengeluarkan uang, sehingga dapat mengetahui berapa pengeluaran yang harus disiapkan pada bulan-bulan berikutnya. Untuk aplikasi ini memiliki fitur edukasi pada halaman utama aplikasi Teman Belanjamu mengenai anggaran dan tips-tips menentukan anggaran yang baik. Perilaku utama gaya hidup konsumtif adalah kelompok usia remaja. Hal tersebut terkait dengan karakteristik remaja yang mudah terbujuk dengan hal-hal yang menyenangkan, ikut-ikutan teman, dan cenderung boros dalam menggunakan uang. Sifat-sifat remaja ini yang dimanfaatkan oleh para produsen untuk memasarkan barang hasil produksinya sehingga mereka dapat dengan mudah menjual dan mendapatkan hasil dari barang produksinya. Selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pada perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju, sehingga menuntut semua orang dari semua kalangan untuk mengikutinya. Termasuk juga dalam hal teknologi finansial atau financial technology. Pada dewasa ini, perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di sekitar kita, terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Konsumtif merupakan perilaku Konsumtif merupakan perilaku memakai produk yang belum sesuai, artinya produk yang dibeli sebelumnya belum habis, namun sudah membeli produk yang baru dengan jenis yang sama dengan merek yang berbeda. Padahal produk sebelumnya masih dalam keadaan baik-baik saja dan masih layak dipakai. Atau bisa juga membeli produk bukan karena dibutuhkan, namun karena produk yang akan dibeli ditawarkan dengan harga yang miring sehingga hal itu yang menarik konsumen untuk membelinya. Selain itu, orang bisa dikatakan konsumtif karena membeli produk yang sedang lagi tren. Sehingga dengan keadaan atau peluang pasar di atas, maka ada kesempatan untuk membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan agar konsumen akan bertindak seefisien mungkin dalam mengeluarkan uang. Aplikasi yang bernama Teman Belanjamu ini akan memberikan pengalaman yang menarik, informatif, dan edukatif, dan juga mudah digunakan untuk semua kalangan. Aplikasi ini berbeda dengan yang lainnya karena terdapat beberapa fitur yang beragam dan inovatif, seperti contohnya alarm yang berfungsi sebagai pengingat jika uang yang dikeluarkan sudah melebihi budget yang telah ditentukan pada aplikasi Teman Belanjamu. Kemudian mengetahui konsumsi belanja yang dikeluarkan secara otomatis dengan menggunakan beberapa fitur software transaksi online seperti m-banking, Dana, Sakuku, Shopify, ataupun OVO. Pengguna aplikasi Teman Belanjamu dapat membuat planning belanja bulanan sehingga dapat mengetahui beberapa pengeluaran yang harus disiapkan pada bulan-bulan berikutnya. Selanjutnya memiliki fitur edukasi pada halaman utama aplikasi Teman Belanjamu mengenai anggaran dan tips-tips menentukan anggaran yang baik. Pelaku utama gaya hidup konsumtif adalah kelompok usia remaja. Hal tersebut terkait dengan karakteristik remaja yang mudah terbujuk dengan hal yang menyenangkan, ikut-ikutan teman, dan cenderung boros dalam menggunakan uang.
Namun juga tidak dapat dipungkiri semua usia sekarang sudah mengenal apa itu smartphone dan hampir semua memilikinya, dan pasti orang yang sudah berpenghasilan bisa menjadi orang yang konsumtif jika dia tidak memiliki kemauan untuk hidup minimalis dan efisien. Dari uraian di atas, maka kami ingin membuat sebuah bisnis teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi untuk orang-orang dengan segmentasi di atas agar menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Usaha ini sebagai upaya mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah dan diharapkan menjadi bekal setelah lulus sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu ada rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana cara agar pengguna smartphone tidak berperilaku konsumtif ke dalam aplikasi teman belanjamu. Yang ketiga, yaitu Tujuan diciptakannya aplikasi ini yaitu untuk memberikan informasi dan solusi keuangan pribadi sehingga setiap orang bisa mengatur keuangan pribadinya hanya dengan sebuah aplikasi yang mudah dan menarik. Yang keempat, luaran yang diharapkan. Aplikasi ini merupakan solusi berbasis teknologi untuk pengelolaan keuangan pribadi sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu pengguna agar hidup efisien, mempermudah pengguna melakukan anggaran pribadi dan mendapatkan informasi menarik seputar keuangan beserta tips-tipsnya. Yang kelima yaitu ada kegunaan aplikasi teman belanjamu ini ada 3, yaitu mereka catatan planning belanja bulanan, mengetahui konsumsi belanja yang dikeluarkan secara otomatis dengan menggunakan beberapa fitur software transaksi online seperti M-Banking, Dana, Sakuku, Shopify, dan OVO. Yang ketiga, mendapatkan pengingat dalam bentuk alarm jika uang yang dikeluarkan sudah mencapai batasan dari planning atau dana yang ditargetkan. Selanjutnya, bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Berikut merupakan gambaran tentang potensi pasar teman belanjamu. Yang pertama ada jenis dan karakteristik produk yang diwirausahakan. Jenis usaha yang kami usung dalam proposal ini yaitu aplikasi pengingat budget belanja yang merupakan alat untuk membantu memberikan pengingat dalam bentuk alarm jika uang yang dikeluarkan sudah mencapai batasnya. Aplikasi ini memberikan solusi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para remaja yang menyukai perilaku konsumtif, untuk mulai membuat anggaran keuangannya. Anggaran keuangan berfungsi agar uang yang dikeluarkan ada batasannya, sehingga uang yang dikeluarkan sudah memiliki presentase masing-masing untuk hal-hal yang pengeluaran yang dibutuhkan pada waktu tertentu. Pada aplikasi teman belanjamu ini memberikan fitur-fitur yang menarik dan berbeda dengan aplikasi budgeting lainnya, yaitu yang pertama ada alarm yang berfungsi sebagai pengingat jika uang yang dikeluarkan sudah melebihi budget yang telah ditentukan pada aplikasi teman belanjamu. Yang kedua yaitu mengetahui konsumsi belanja yang dikeluarkan secara otomatis dengan menggunakan beberapa fitur software transaksi online seperti M-Banking, Dana, Sakuku, Shopify, dan OVO. Yang ketiga ada dapat membuat planning belanja bulanan sehingga dapat mengetahui beberapa pengeluaran yang harus disiapkan pada bulan-bulan berikutnya. Yang keempat yaitu memiliki fitur edukasi. Pada halaman utama aplikasi teman belanjamu mengenai anggaran dan tips-tips menentukan anggaran yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan produk. Keunggulan produk sendiri itu memberikan banyak fitur-fitur yang menarik, praktis, dan juga berbeda dengan aplikasi budgeting lainnya, seperti untuk memberikan pengingat. Next. Memberikan pengingat dalam bentuk alarm jika uang yang dikeluarkan sudah mencapai batasnya. Mengetahui transaksi apa saja yang dikeluarkan, dapat membuat anggaran yang akan disiapkan dalam bulan berikutnya, serta terdapat fitur edukasi tentang menentukan anggaran yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada konsumen dan segmentasi pasar. Segmentasi pelanggan merupakan suatu pelanggan yang ditargetkan untuk produk atau jasa yang ditawarkan sebuah bisnis. Pelanggan dapat dibagi berdasarkan kebutuhan, perilaku, demografis, usia, etnis, profesi, jenis kelamin, atau psikografis, yaitu perilaku belanja, minat, dan motivasi. Pada aplikasi teman belanjamu ini menggunakan segmentasi pelanggan. Pada yang pertama ada mahasiswa dengan penghasilan yang setiap bulannya didapatkan dari orang tua. Yang selanjutnya ada orang
orang yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dan yang terakhir ada orang yang sudah berumah tangga semua umur. Hasil kuesioner yang dilakukan membuktikan bahwa sebagian besar responden adalah mahasiswa yang memiliki penghasilan dari orang tua dan sering menggunakan finansial teknologi. Sebagian besar sudah memiliki anggaran namun sering over budget atau melebihi anggaran. Dengan keadaan yang seperti ini, aplikasi teman belanjamu dapat memberikan solusi bagi para pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada pesaing dan peluang pasar. Dari sudut kebutuhan pasar dijelaskan bahwa usaha ini mempunyai prospek masa depan dan memiliki future value yang sangat bagus. Hal ini dikarenakan adanya website mempermudah akses informasi dan penjangkauan. Dengan demikian, masyarakat akan tertarik. Produk ini akan bersaing dengan layanan iklan lain seperti di media massa, tetapi informasi lewat web lebih efektif dilakukan sehingga tetap unggul dalam kualitas produknya. Yang selanjutnya yaitu ada media promosi dan perancangan 1 tahun. Media promosi yang kami gunakan yaitu brosur, pameran, media online, iklan billboard, iOS dan Android, customer atau call center. Hal ini kami lakukan agar semua kalangan baik remaja hingga dewasa bisa mengakses aplikasi lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Untuk membuat minat pengunjung, kami membuat template tampilan serta fitur-fitur yang menarik, dan untuk memperluas serta mengembangkan jaringan usaha, maka promosi perusahaan kita promosikan secara luas ke website lain maupun melalui seminar. Apabila usaha ini semakin maju, maka perusahaan akan membuka layanan serta fasilitas yang lebih lengkap. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi yang ketiga adalah mengenai metode pelaksanaannya, di mana program kreativitas mahasiswa bidang keperawirausahaan ini terbagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah dimulai dari penyetingan tempat kerja, lalu pembuatan sistem aplikasi, perizinan penyelenggara aplikasi berbasis fintech kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada promosi usaha, penerjunan produk kepada pengguna aplikasi, dan evaluasi. Yang pertama adalah penyetingan tempat kerja, di mana itu ada penataan tempat kerja. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah untuk sebelum memulai usaha, itu adalah men-setting tempat usaha agar setiap kegiatan usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar. Penataan ini termasuk pembagian ruang kerja, penataan alat produksi, dan dekorasi ruangan. Adapun alat-alat yang ditata meliputi meja, komputer, printer, kertas, sampul, serta berbagai macam ATK. Pada tahap ini memerlukan waktu pengerjaan selama 1 minggu. Yang kedua, penyetingan tempat kerja adalah mengenai pemasangan internet. Setelah semua peralatan tertata dan sudah dikoneksikan satu dengan yang lain, tahap akhir pada pembukaan usaha adalah pemasangan jaring internet. Dalam pemasangan jaring internet, kita menggunakan jaringan bulanan tetap dari IndiHome. Jadi komputer yang digunakan dapat terkoneksi layanan internet. Lalu yang berikut, metode pelaksanaan yang berikutnya adalah pembuatan sistem aplikasi, di mana untuk membuat sistem aplikasi teman belanjamu ini, kami menggunakan metode CDLC Waterfall atau Software Development Life Cycle Waterfall. Berikut beberapa tahapan dalam pembuatan sistem aplikasi teman belanjamu menggunakan metode SDLC Waterfall, di mana dimulainya adanya sistem engineering. Tahapan ini diawali dengan mencari kebutuhan dari keseluruhan informasi yang akan diaplikasikan ke dalam bentuk software. Data yang dikumpulkan bisa berupa informasi berupa pemasukan yang didapatkan, berupa anggaran yang digunakan untuk berbelanja, dan adanya informasi mengenai berita-berita keuangan ter-up-to-date, serta informasi mengenai teknis seperti apa, spesifikasi hardware, dan rencana database yang dibutuhkan. Yang kedua adalah ada analisis. Tahapan ini merupakan tahap perencanaan software yang dibuat perencanaan software yang akan dibuat kami uraikan pada sitemap berikut ini. Di mana itu nanti ada home atau main menu utama, lalu ada pemasukan pengguna aplikasi, lalu di sini ada insert nominal berisi Rp1 atas nominal yang akan digunakan oleh pengguna aplikasi. Lalu di home atau main menu ini ada alarm reminder atau fitur pengingat pengeluaran aplikasi yang apabila telah melampaui batas. Maksudnya fitur pengingat pengeluaran budget apabila telah melampaui batas. Dan kemudian di sini ada pemasukan dan anggaran, di mana nanti penggunanya bisa memasukkan nominal pemasukan yang didapatkan serta memasukkan nominal anggaran untuk belanjanya.
Lalu di dalam alarm nanti kita bisa mematikan atau menghidupkan kembali. Selain itu, nanti ada teman belanjamu news yang berisi tentang berita terkini untuk mengetahui berita keuangan terupdate. Lalu yang berikutnya ada desain, di mana pada proses ini kami mengubah kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan dari proses analisis sistem dan software menjadi representasi ke dalam bentuk prototipe atau tampilan software sebelum nantinya masuk ke tahap pemrograman atau coding. Program yang dalam membuat prototipe dan desain layout aplikasi adalah Proto AI dan Photoshop CS6. Lalu berikutnya ada coding. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembuatan sebuah aplikasi, di mana aplikasi teman belanjamu ini merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk menggunakan smartphone Android, karena dewasa ini smartphone yang banyak digunakan adalah smartphone Android. Dan di Indonesia sendiri Android sudah menjamur di berbagai kalangan. Lalu ada testing, di mana pada tahap ini semua fungsi-fungsi software yang telah dibuat harus dites secara menyeluruh untuk memastikan tidak adanya bug atau error pada software sehingga software sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang berikutnya ada maintenance, di mana pemeliharaan software merupakan tahap yang bertujuan untuk jangka waktu panjang. Pada tahap ini juga terdapat tahap pengembangan aplikasi untuk memastikan aplikasi sesuai dan berguna seperti apa yang dicita-citakan sebelumnya. Lalu metode pelaksanaan yang ketiga adalah mengenai perizinan penyelenggaraan aplikasi berbasis fintech pada OJK. Adapun proses perizinannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pencatatan kepada OJK untuk perusahaan startup atau yang non lembaga jasa keuangan. Lalu ada proses regulatory sandbox, yakni mengkaji kesesuaian kegiatan fintech yang diajukan dan apakah berdasarkan yang berlaku atau tidak. Lalu penetapan status direkomendasikan, perbaikan serta tidak direkomendasikan. Yang keempat ada penyelenggara diwajibkan melakukan pengawasan secara mandiri dengan menyusun laporan self-assessment yang sedikitnya membuat aspek tata kelola dan mitigasi resiko. Dalam jangka menengah, maka OJK dapat menunjuk pihak lain yang bertugas dalam pengawasan inovasi keuangan digital atau IKD. Selanjutnya, OJK akan mengatur agar lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin atau terdaftar di OJK tersebut tidak bekerjasama dengan lembaga yang belum memiliki izin. Penyelenggara inovasi keuangan digital atau IKD juga diwajibkan menyediakan pusat layanan konsumen berbasis teknologi, menerapkan program anti pencucian uang, dan juga pencegahan pendanaan untuk terorisme. Lalu metode pelaksanaan yang keempat adalah adanya promosi usaha, di mana aplikasi teman belanjamu ini merupakan aplikasi yang digunakan sebagai pengingat pengeluaran atas anggaran yang telah dibuat oleh pengguna aplikasi ini nantinya, agar dalam mengeluarkan anggaran untuk belanja itu tidak keluar dari budget yang telah dianggarkan. Selain itu, aplikasi ini juga terdapat fitur mengenai berita keuangan terupdate yang dapat menambah pengetahuan kita mengenai berita keuangan yang sedang terjadi. Untuk promosi, aplikasi teman belanjamu ini menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama ada adanya penawaran secara offline melalui sosial media dan website. Lalu metode pelaksanaan yang kelima adalah penerjunan produk kepada pengguna aplikasi. Setelah dilakukannya beberapa tahapan di atas, maka tahapan selanjutnya adalah penerjunan produk kepada pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi teman belanjamu ini dapat mengakses produk jasa yang kami tawarkan, maksudnya itu melalui Play Store. Lalu ada evaluasi, di mana tahap evaluasi kerja dilakukan setiap akhir minggu. Hal ini dilakukan untuk memonitoring kinerja setiap anggota dan sebagai wadah untuk bertukar pikiran mengenai kendala-kendala apa saja yang dialami selama 1 minggu kerja. Setiap tahap evaluasi mingguan juga dilakukan tahap evaluasi bulanan. Tahap evaluasi bulanan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil produk, pelayanan, serta perbaikan sistem. Dengan diadakannya evaluasi bulanan ini, diharapkan produk yang dihasilkan semakin baik, pelayanan konsumen juga dapat ditingkatkan, serta sistem online yang kami buat bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anida. Oke, yang berikutnya yaitu ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, itu anggaran biaya. Pada teman belanjamu ini, anggaran biaya yang akan dikeluarkan, yaitu yang pertama ada perlengkapan yang diperlukan sejumlah Rp2.122.000. Kemudian yang kedua ada bahan habis pakai sebesar Rp1.148.000. Kemudian ada transport lokal sebesar Rp120.000. Kemudian ada
perlengkapan lain-lain sebesar Rp2.600.000 yang jumlahnya sebesar Rp5.990.000. Kemudian yang kedua yaitu ada jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan pada bulan pertama sampai bulan keempat itu kita ada konsultasi dengan dosen pembimbing dengan penanggung jawabnya Trimilia. Kemudian pada bulan kedua kita ada pengolahan data dengan penanggung jawabnya yaitu Yulia Erlinda. Kemudian kita ada proses desain untuk bulan pertama dan kedua, penanggung jawabnya Evita Widiana. Kemudian kegiatan pemrograman aplikasi pada bulan ketiga dan bulan keempat, penanggung jawabnya Anida Utami. Kemudian ada testing aplikasi pada bulan keempat, penanggung jawabnya Trimilia. Kemudian ada uji kelayakan aplikasi pada bulan keempat, penanggung jawabnya Yulia Erlinda. Dan yang terakhir yaitu adanya publikasi dan promosi yang dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat dengan penanggung jawabnya Evita Widiana. Nah, selanjutnya di sini ada justifikasi anggaran dari pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan. Yang pertama yaitu untuk perlengkapan yang diperlukan. Yang dibutuhkan pertama ada software dengan jumlah nilainya sebesar Rp950.000. Kemudian yang kedua ada lisensi Proto.io dengan nilainya Rp672.000. Kemudian untuk biaya pembuatan akun Android developer sebesar Rp500.000. Nah, untuk perlengkapan yang diperlukan ini subtotalnya sebesar Rp2.122.000. Kemudian yang dibutuhkan untuk bahan habis pakainya yang pertama ada penyimpanan data berupa cloud. Ini per bulan bayarnya, 1 bulan sebesar Rp29.000. Jadi kita membutuhkan selama 4 bulan, itu totalnya Rp166.000. Kemudian yang kedua ada akses jurnal sebesar Rp200.000. Kemudian yang ketiga alat tulis sebesar Rp20.000. Dan kemudian yang keempat yaitu untuk alat-alat dan bahan kebutuhan untuk menjaga prokes, yaitu sebesar Rp762.000. Untuk bahan habis pakai ini subtotalnya sebesar Rp1.148.000. Kemudian yang ketiga ada transport lokal. Nah, di transport lokal ini diusahakan untuk seminimal mungkin karena juga kita untuk transportasinya dalam daerah mengingat masih terjadi pandemi COVID. Jadi untuk totalnya itu sebesar Rp120.000. Kemudian yang keempat ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini itu termasuk yang pertama ada biaya hosting sebesar Rp630.000. Kemudian yang kedua ada sewa domain sebesar Rp275.000. Kemudian yang ketiga ada biaya berlangganan internet sebesar Rp1.200.000. Kemudian yang keempat ada biaya penggandaan laporan sebesar Rp45.000. Kemudian yang kelima ada biaya promosi aplikasi sebesar Rp250.000. Dan juga ada biaya pemakaian pulsa sebesar Rp200.000. Subtotal pada biaya lain-lain ini sebesar Rp2.600.000. Sehingga total dari kesemua biaya tadi itu sebesar Rp5.990.000. Kemudian untuk lampiran, ini terdapat lampiran dari ketua kelompok kami yaitu Trimilia Rana. Kemudian untuk anggotanya ada Yulia Erlinda, kemudian anggota 2 ada Evita Widiana, kemudian anggota ketiga ada Anida Utami Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai PKM kewirausahaan dari
aplikasi teman belanjamu ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.